Saya mau nanya, Bang. Saya juga agama Kristen. Cuman kalau misalnya ikut, Kamu Protestan atau Katolik atau Ortodoks? saya Protestan. Oke. Protestan. Ya. Jadi selama saya mengikuti PA, Komsel dan lain sebagainya, saya mempertanyakan satu hal dalam Alkitab yang sebelumnya gini. Menurut Kak Elia, Tuhan itu di antara Adam dan Hawa, siapa yang salah? Siapa yang pertama kali, maksudnya dengan kejatuhan manusia dalam dosa, siapa yang salah dari antara dua tokoh itu? Keduanya salah. Tapi gini, perintah untuk tidak makan itu diberikan hanya kepada Adam. Ya, Hawa belum tahu pada masa itu. Tapi ketika Hawa menyodorkan, makanya ketika Hawa makan buah itu Tuhan belum marah. Tapi ketika Adam ikutan, Tuhan langsung cari manusia itu. Jadi harusnya Adam ini yang enggak ikutan makan, gitu. Jadi sebenarnya pada hakikatnya keduanya bersalah. Tetapi kan hukum itu dinyatakan pada Adam. Dan maka ketika Hawa makan buah itu Tuhan belum marah. Tapi ketika Adam makan buah itu, Tuhan langsung mencari, di manakah engkau Adam? Gitu. Baik, lalu kalau misalnya saya percaya bahwa Tuhan itu kan pasti sudah maha tahu ya, sudah tahu. Bahkan sebelum dia menciptakan manusia, dia juga pasti sudah tahu kan apakah yang akan terjadi ke depan, termasuk perintah jangan makan buah itu. Maksudnya semua buah boleh dimakan, tapi yang tengah-tengah nggak boleh gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan, terlepas dari manusia itu punya akal budi, manusia itu dibiarkan punya kekuasaan, bisa menentukan dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Tapi kenapa Tuhan mau? Maksudnya seakan-akan gimana ya? Itu kan ada paradoks gitu, bukan paradoks. Ada istilah kalau misalnya orang yang para ilmuwan justru itu menyerang kita sebagai umat yang beragama, bukan cuman Kristen doang, tapi yang lain juga. Semisal Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan, lalu Dia membiarkan dengan kuasa yang bukan dengan keistimewaan manusia, justru kita jatuh dalam dosa. Seakan-akan kejahatan itu sudah dirancanakan. Tapi saya menentang bahwa Tuhan itu mengizinkan kejahatan itu terjadi. Lalu bagaimana menurut Kak Elia menanggapi hal tersebut? Ya. Kalau kamu mengatakan Tuhan tuh kamu menentang Tuhan mengizinkan, kamu salah. Tuhan mengizinkan dosa bukan berarti Tuhan menetapkan dosa. Ingat, perizinan ilahi dengan penetapan ilahi itu dua hal yang berbeda. Nah, inilah kesempurnaan iman kekristenan, di mana Allah yang benar itu hanya kamu temukan di dalam Kristus. Kenapa? Karena hanya kekristenan yang percaya kepada Proto Evangelion. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada saat yang sama dikatakan begini, Tuhan berfirman begini, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya, pada saat yang sama, seketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu langsung menyiapkan dan menyediakan Mesias dan menjanjikan Mesias. Jadi kalau dikatakan apakah Tuhan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa? Tentu Dia tahu. Tapi pengetahuannya itu tidak membuat Dia mendorong. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu tangan Tuhan tuh begini, bukan mendorong ke bawah. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu bukan Tuhan hanya melepas tangannya, karena itu keinginan Adam dan Hawa, keinginan yang murni dari hati mereka.
meskipun dia tahu itu. Tetapi dalam pengetahuannya, dalam kesendiriannya, itu juga diantisipasi oleh pihak Allah seorang diri, yaitu Mesias yang dijanjikan di dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi, yaitu Protoevangelion tadi. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu berarti sedang berdrama, dia sedang bermain-main, tidak. Karena dia menyediakan Mesias, kecuali Tuhan kita tadi seperti Tuhan-Tuhan lain yang mengizinkan manusia jatuh dalam dosa, tetapi tidak sediakan Mesias, itu Tuhan berdrama. Tapi Tuhan kita, ketika manusia jatuh dalam dosa, pada saat yang sama, dia menjanjikan Mesias sebagai solusi atas kejatuhan itu. Jadi ini bukan tentang Tuhan itu menetapkan, tetapi Tuhan mengizinkan. Karena pertanyaan yang paling sering begini, kenapa sih Tuhan itu menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di tengah-tengah taman itu? Karena ingat, manusia itu diciptakan, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa itu gambar Allah? Kolose 1 ayat 15. Yesus sendiri adalah gambaran Allah, Sang Bapa yang tidak kelihatan itu. Nah, kita diciptakan masih menurut gambar, tetapi menurut rupa belum. Kenapa? Karena kalau ingin menjadi serupa dengan Allah, kita harus tahan uji. Maka diberi ujian, pohon pengetahuan itu. Nah, ketika pohon pengetahuan itu diberi sebagai ujian bagi kita, ternyata kita tidak lulus uji, maka kita gagal menjadi serupa dengan Allah. Makanya tujuan Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mengembalikan misi yang semula, agar di dalam Kristus kita bisa menjadi serupa dengan Allah. Karena Kristus adalah gambar Allah yang tak kelihatan itu, maka di dalam kuasanya Dia yang tak berdosa itu, kita bisa menjadi serupa dengan Allah. Makanya percaya kepada Yesus itu adalah tentang pengudusan dan pemurnian untuk bisa menjadi sama seperti Allah. Makanya ayat Alkitab berkata, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Kita orang berdosa, kita tidak bisa menjadi serupa dengan Sang Bapa yang maha sempurna itu, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya di dalam anaknya yang tak lain adalah firman-Nya sendiri, kita bisa menjadi serupa seperti Dia. Serupa dengan Allah bukan berarti kita menjadi Allah, tetapi serupa di dalam kekudusan, kebenaran, dan banyak hal. Karena sejak semula kita diciptakan di bumi ini, Kejadian 1 ayat 28, itu adalah untuk memenuhi seluruh bumi. Jadi memang Tuhan yang adil, Tuhan yang sempurna itu, Tuhan yang penuh belas kasih, Yeremia 9 ayat 23, itu hanya kamu temukan di dalam kekristenan. Tuhan-Tuhan lain izinkan manusia jatuh dalam dosa, tapi tidak sediakan Mesias. Hanya Allah dalam kekristenan yang sediakan Mesias untuk menjadi solusi dan obat atas dosa itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, Raja Mesias kita itu berkata dalam Yohanes 8 ayat 24. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi jangan salahkan Tuhan, manusia jatuh dalam dosa. Jangan salahkan Tuhan atas kejatuhan Adam dan Hawa. Justru kamu berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia masih sediakan Mesias, bukan seperti Tuhan-Tuhan lain, Tuhan kita itu. Kita diizinkan jatuh, tapi tidak disediakan solusi dan penawarnya. Tapi hanya di dalam iman kekristenan, oleh Kristus yang sempurna itu, kita beroleh solusi itu. Di luar itu enggak ada. Gitu. Ya? Terima kasih Kak. Ya. Tapi untuk melanjutkan ini, saya muncul pertanyaan baru. Silakan. Kalau misalnya memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk mengerjakan misinya, itu dikatakan bahwa ada di saya kurang tahu spesifik ayatnya di mana, tapi ujung-ujungnya banyak yang berseru tapi sedikit yang terpilih, kira-kira seperti itu. Lalu apakah dengan sedikitnya yang terpilih nanti suatu saat nanti di masa yang akan datang itu menggagalkan misi Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia? Terima kasih. Bukan.
Misi Yesus telah berhasil. Misi Yesus apa? Yohanes 10 ayat 17. Coba kita buka ya. Kita buka dulu Yohanes ya. Yohanes 10. Semua perikopnya. Apa misi Yesus itu? Ya. Misi Yesus, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Itu kata Yesus dalam Yohanes 4 ya kalau nggak salah. Yohanes 4. Bentar ya. Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku ialah, bentar ya saya buka ya, Yohanes 4. Kita hubungkan semua ayat ya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, Sang Bapa, dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, apa pekerjaan Yesus? Kita baca di Yohanes 10. Ya. Mulai dari ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tadi Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah menyelesaikan pekerjaan dari Bapa. Apa tugas yang diberikan kepada Kristus oleh Sang Bapa? Yaitu memberikannya dan mengambilnya kembali. Jadi pengorbanan Yesus itu sudah selesai. Sudah final, sudah berhasil. Tidak ada yang sia-sia. Masalah banyak orang terpanggil, sedikit orang terpilih, itu bukan masalah Tuhan, itu urusan kita. Kita diberi kemampuan untuk menerima dan menolak anugerah itu. Kamu terima, kamu di dalam Dia. Kamu tolak, kamu mati oleh dosamu. Jadi jangan berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses yang dilakukan oleh Kristus. Karena Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga yang mengaruniakan Anak yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu sudah dikaruniakan bagi dunia ini dan sudah dinyatakan 2000 tahun lalu. Dan tugas Yesus yang diterima dari Bapaknya adalah taat pada Bapa dengan mati di kayu salib. Itu sudah selesai. Tidak ada kesia-siaan. Maut telah dikalahkan, kematian itu telah kalah. Itulah Injil itu. Masalah banyak orang dipanggil, sedikit orang terpilih, itu free will-nya kita. Bukan urusan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah intervensi free will kita. Dia comot, dia paksa. Untuk kamu ikut aku, kamu ikut aku, kamu enggak. Yesus menghampiri para rasul. Discipleship, pertemanan. Dia menyampiri Petrus. Dia menyampiri murid yang lain. Dia nggak paksa loh. Jadi Tuhan itu tidak pernah paksa kamu ikut Dia. Tapi melalui pengakuan dan kesadaran kita yang seharusnya sadar, kita butuh Dia atau tidak. Makanya ada hari penghakiman. Hari penghakiman itu untuk menghakimi apa yang kamu pilih. Apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu mau. Kamu menerima anugerah itu kah? Atau menolaknya? Kan begitu. Jadi jangan Tuhan yang disalahkan atau mungkin karya Tuhan menjadi sia-sia. Nggak sia-sia. Udah selesai kok 2000 tahun lalu. Yesus bangkit lagi, itu data sejarah. Itu sudah menang. Sudah selesai tugasnya. Tugasnya Yesus sudah selesai. Sudah berhasil dia. Dia sudah naik ke surga. Stefanus melihat dia duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa. Dia mendapatkan kemuliaan tertinggi di kerajaan surga dari Sang Bapa. Dia sudah menang. Sudah berhasil. Tuntas. Tetapi kitanya yang belum. Kamu terima Dia, kamu menang. Kamu tolak Dia, kamu mati. Gitu ya. Baik, terima kasih Kak. Ya. Ya, Tuhan berkati ya.